Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Andi Karol. Dan pada video ini aku akan menjelaskan mengenai data analis dengan mini project analisis penjualan e-commerce. Dan di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai data analis. Data analis itu seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menganalisis data dengan tujuan mendapatkan wawasan yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Tugas utama data analis melibatkan pengumpulan data, pemrosesan data, dan analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan informasi yang dapat membantu organisasi atau perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Secara garis besar, yang mungkin dilakukan oleh seorang data analis, yang pertama itu mengumpulkan data atau data collection, mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk database internal, sumber eksternal, dan data lainnya yang relevan ya teman-teman. Kedua, pembersihan data, data cleaning. Setelah data terkumpul yang mana masih bersifat data mentah, maka langkah berikutnya adalah membersihkan data atau data cleaning dari kesalahan, outlier, maupun data duplikat untuk memastikan validasi dan akurasi data. Yang ketiga, persiapan data atau data preparation. Tahapan ini yakni mengubah data menjadi bentuk yang sesuai untuk proses analitik seperti melakukan normalisasi, agregasi, dan penyesuaian lainnya. Keempat, analisis data. Menerapkan teknik analisis statistik dan matematika untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Kelima, visualisasi data atau data visualization. Tahapan ini termasuk penting nih teman-teman agar hasil analisis data dapat dibaca oleh pengguna atau user. Teman-teman dapat menggunakan grafik, diagram, dan visualisasi lainnya untuk mempresentasikan hasil analisis dan membuat informasi yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada interpretasi dan implementasi hasil, menerjemahkan hasil analisis dan dampaknya terhadap bisnis sehingga membantu menghasilkan rekomendasi maupun keputusan bisnis yang tepat. Dan terakhir, ada monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir dari proses analitik adalah memantau hasil dari implementasi dan melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Oke, karena di sini aku akan menjelaskan mengenai data analis dengan mini project analisis penjualan e-commerce. Jadi di sini ada scoop-nya nih atau ada cakupannya. Yang pertama itu ada dataset penjualan e-commerce yang akan kita bahas ya. Dataset penjualan e-commerce. Nah, nanti datasetnya itu kita ambil dari online shop ya, teman-teman. Kemudian ada identifikasi tren. Tiga itu kita bisa melihat penjualan produk terlaris dan faktor-faktor yang mempengaruhi konversi. Terakhir kita akan membuat visualisasi untuk pemahaman pola pembelian pelanggan. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada case study nih yang akan kita bahas. Jadi di sini aku akan memberikan studi kasus. Bayangkan teman-teman adalah seorang data analis, kemudian kerabat teman-teman sedang membangun atau membuat toko baru. Kita asumsikan toko baru itu namanya toko madu akasia dengan produk madu ya, teman-teman. Jelas ya. Nah, di sini kerabat teman-teman meminta untuk mencari pola atau tren atau insight mengenai produk madu di online shop. Itu ya, teman-teman. Nah, detail pengerjaannya karena kita akan menganalisis penjualan secara online atau e-commerce menggunakan teknik data scraping. Jadi kita butuh tools pengambilan data atau data collection. Di sini teman-teman akan menggunakan data miner ya, untuk mengambil data di online shop sesuai kebutuhan. Nah, online shop-nya ini bebas, teman-teman bisa menggunakan Shopee ataupun Tokopedia ya. Kemudian data yang sudah kita ambil, lalu kita analisis menggunakan Microsoft Excel.
Dari hasil analisis data tadi kita buatkan data visualisasinya menggunakan Tableau. Jadi di sini, teman-teman akan menyiapkan 3 tools gratis, tidak perlu bayar ya teman-teman. Yang pertama Data Miner, kemudian Microsoft Excel, dan terakhir Tableau ya teman-teman. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai download dan instalasi Data Miner ya teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke browser teman-teman, ketikkan Data Miner. Nah, nanti teman-teman di sini pilih yang dataminer.io nih, dataminer.io, diklik. Nah, terus teman-teman harus ke bagian sign in. Nah, setelah itu teman-teman pilih sign in with Google. Teman-teman pilih akun teman-teman ya masing-masing. Nah, dia langsung masuk nih. Setelah itu, kalau sudah teman-teman balik ke data miner, kemudian, nah di sini ada add to Chrome, it's free. Klik aja ya teman-teman. Nah, dia masuk ke extensinya di Google Chrome, jadi nanti langsung add to Chrome, add extension. Dan instalasi sudah selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nih, ada tandanya. Nah, di sini kalau diklik, dia muncul nih teman-teman. Make new receipt for this page. Oke, nah di sini ada perkenalannya, kemudian di sini ID type. Nah, nanti teman-teman bisa milih type-nya list search page, kemudian ada detail profil. Nah, di sini teman-teman bisa lewatin aja ya page-nya. Kemudian kita masuk ke rows, di sini ada advanced finder. Nah, di sini ada advanced finders. Kemudian ada tools, nav, JS, dan save. Oke. Sampai sini kita sudah berhasil download dan menginstal Data Miner. Oke, kita lanjut teman-teman, dan di sini aku pakai online shopnya itu Shopee ya. Jadi teman-teman di sini cari nih. Oh ya, sebelum mencari apa yang harus dicari nih teman-teman. Jadi aku di sini udah, nah aku akan nunjukin hasil akhirnya. Jadi teman-teman di sini akan mencari nama produknya, kemudian harga, selanjutnya kota asal, foto dari setiap nama produknya teman-teman, kemudian cari terjual gitu ya. Jadi produk ini sudah terjual berapa banyak. Nah, ini hasil akhirnya yang akan kita cari nih teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini aku cari, karena tadi itu case-nya kita mencari tren dari produk madu. Aku cari madu 1 kilo. Madu 1 kilo ya. Ini kan kayak honey, madu multiflora asli original 1 kilo. Ini 1 kilo semua nih teman-teman. Nah, di sini ada, lihat di sini page-nya itu ada 17 ya. 17 page. Oke, di sini sudah keluar nih teman-teman. Oh, banyak ya. Oke, lebih ya. Nah, di sini sudah ada banyak, kemudian kita buka data minernya, klik ini, klik extension teman-teman, kemudian data. Setelah itu teman-teman klik make a new receipt for this page. Terkeluar nih. Oke, teman-teman pilih list search page. Kalau detail sih bisa aja, cuman itu nanti di video selanjutnya kalau aku sempat bikin. Kita pertama bikin list search page, kemudian nah ya, page 3 ini nggak perlu ya teman-teman karena di sini opsional. Kita langsung ke row keempat. Teman-teman pilih advanced finder. Nah, terhilang nih, kemudian teman-teman scroll ke bawah,
arahin tanda plus teman-teman, kursor teman-teman kan berubah jadi plus ya, kemudian arahin ke sini, jangan diklik, tapi ditekan keyboard shift. Iya, ada kotak tuh, muncul kotak, eee, garis putus-putus ya teman-teman. Setelah itu teman-teman arahkan ke sini lagi, buka data miner-nya yang ada di sini, buka data miner-nya, kemudian pilih FTJ7P. Nah, tadi kan kalau dipilih, nah nanti ada muncul nih kotak-kotak nih. Dicek ya teman-teman apakah sampai bawah apa enggak. Itu ya, untuk elemen CSS classes-nya. Oke, sampai sini. Kalau sudah, confirm. Dia ada 60 rows. Rows-nya ada 60 ya teman-teman. Kemudian kita ke kolom. Nah, di kolom ini kita klik add new column. Setelah add new column, teman-teman ubah namanya jadi nama yang seperti tadi ya, nama produk. Nama produk, kemudian easy column finder. Ketika teman-teman easy column finder di sini arahin lagi nih teman-teman ke nama produknya. Nah, di sini arahin aja kursornya yang tanda plus ini, kemudian tekan C di keyboard. Tekan C di keyboard, jangan diklik apa-apa tapi tekan C di keyboard, nanti muncul kotak seperti ini ya. Kita balik lagi ke data miner. Klik data miner yang di sini. Nah, great, you found your item. Namanya muncul di sini ya. Kalau sudah muncul berarti benar nih. Bihani madu multiflora asli original 1 kilo halal dan dinkes. Ya udah, confirm. Nah, selanjutnya teman-teman add new column lagi. Add new column. Kita lihat ya teman-teman untuk itu apa. Setelah nama produk kita ambil harga. Harga. Sama nih teman-teman. Di sini yang paling ujung sini kita arahin kursor kita ke harga, tekan C di sini. Di nominalnya tekan C di keyboard, kemudian pilih ini. Nah, nanti kalau ini dicek ya teman-teman. Oh, sudah nih nominalnya sudah benar, confirm. Dan dilihat lagi teman-teman apakah sampai bawah. Sini ada 60 data ya. Benar berarti. Oke. Selanjutnya, teman-teman add new column lagi. Ubah namanya menjadi Kotasa. Kotasa. Nah, kalau sudah, teman-teman easy column finder. Pilih easy column finder, kemudian di sini arahkan kursor teman-teman ke bagian bawah sini ya. Dan tekan tombol di keyboard, tekan C. Tombol di keyboard, tekan C ya teman-teman. Balik lagi ke sini. Nah, great, you found your item. Udah benar, confirm. Oke teman-teman, selanjutnya kita add new column lagi, kemudian ini kita kan mengambil gambar nih, kita namain foto. Nah, setelah itu teman-teman pilih advanced setting, ekstraknya image URL. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat di sini nih 60 data nih apa aja nih. Oke ya, oke teman-teman, nah kita close. Kalau sudah image URL ini, selanjutnya kita add new column, kita bikin kolom terjual ya teman-teman. Nah, terjual seperti biasa, kita easy column finder. Nah, arahkan kursor teman-teman ke arah sini, terjual, 936 terjual. Kemudian tekan tombol di keyboard, tekan C.
balik lagi ke data miner, kemudian ada notifikasi great, you found your item. Nah, teman-teman bisa confirm. Oke, kalau sudah dicek lagi ada 60 data, apakah sampai bawah? Ya, sudah sampai bawah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita balik ke, nah kita arahkan ke nav, itu maksudnya navigation. Setelah itu kita pilih easy nav finder. Nanti teman-teman jangan klik apa-apa, teman-teman scroll aja ke bawah sampai menemukan ini pagination-nya ya teman-teman. Nah, terus teman-teman arahkan kursor teman-teman ke arah yang tanda panah ke kanan ini ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada kotak warna merah yang warna kecil sama kotak merah yang warna besar. Kotak warna merah yang besar. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Teman-teman arahkan yang ke besar. Kemudian teman-teman tekan tombol N di keyboard, bukan C tapi N. Nah, setelah itu balik lagi ke data miner. Nanti you found this link. Nah, test it here. New tab opens. Kita klik aja ya teman-teman, apakah dia sudah benar mengarahkan ke page kedua. Oke, sudah benar ya. Ini arahkan ke page 2 nih teman-teman. Nah, kalau sudah, ini bisa di close aja, kemudian buka data minernya, kita klik confirm. Setelah itu kita ke tab JS, ini dilewatin aja teman-teman, nggak perlu diapa-apain. Kemudian ke tab save. Nah, di save ini kita bikin madu akasia. Satu, kan tadi kita carinya 1 kilo ya. Nah, kemudian teman-teman boleh dideskripsikan apa aja terserah. Kemudian save. Kalau sudah ada notifikasi receive, save, teman-teman tekan tombol scrap in data miner. Nanti muncul tab baru nih, data miner. Nah, nanti teman-teman di sini lihat bener nggak nih ada nama produk, kemudian ke bawahin, di scroll ke bawah. Nah, terus di sininya terjual, di sini ada linknya, result for this receipt-nya berarti ada 60 rows, kemudian ada 5 kolom. Tadi ada nama produk, harga, kemudian ada kota asal, ada foto, dan terakhir terjual ya teman-teman. Nah, setelah itu pilih new page, next page automation. Klik ini. Nah, di sini teman-teman lihat nih ada number of page to scrap. Kalau aku pilihnya 3. Teman-teman nggak apa-apa pilih 10 pages, itu nggak apa-apa. Aku pilih 3 pages karena sebagai contoh dulu ya. Kemudian delay between pages-nya teman-teman jangan isi 0. Jangan isi 0 karena nanti Shopee akan membaca aktivitas yang mencurigakan, kemudian teman-teman terblokir nih. Nggak bisa melakukan scrapping lagi. Nah, lebih baik isi aja 10 second. Kalau sudah ya teman-teman bisa langsung scrap 3 pages. Ini ditekan tombol ini ya. Kita akan menunggu untuk scrapping-nya dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah selesai. Dia muncul 110 rows. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Sudah muncul nih 110. Nah, nanti teman-teman klik tombol download. Nah, di sini muncul ya teman-teman 3 pilihan, ada CSV file dan Excel file. Kemudian ada copy to clipboard. Teman-teman pilih Excel file karena kita akan mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Nah, teman-teman bebas nih mau download dan ditaruh di folder apa aja. Kalau aku taruh di downloads. Kemudian save. Nah, karena sudah selesai, kita close aja data minernya. Kemudian teman-teman buka di sini ya, arah ini.
tanda panah ke bawah itu biar mudah saja. Kemudian buka filenya. Oke, di sini teman-teman sudah muncul file madu akasia 1 kilo. Kemudian isi dari filenya itu berupa nama produk, harga, kota asal, foto, dan terjual. Dan di sini datanya itu masih kotor ya teman-teman. Masih kotor, masih belum rapi. Jadi kita akan melakukan analisis data menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan analisis data di mana datanya kita sudah dapat nih dengan cara menggunakan teknik data scraping di website online shop yaitu Shopee ya teman-teman. Nah, kita sudah dapat data produk madunya, itu ada nama produk, harga, kota asal, foto, dan terjual. Nah, di sini kan masih kotor ya teman-teman. Jadi kita akan bersihkan dulu. Kita cek dulu di sini langkah pertama, teman-teman arahkan ke sini dulu ya. Arahkan kursornya ke sel 1, kemudian teman-teman ke data dan filter. Kita mau ngecek apakah ada yang kosong atau tidak. Kita scroll ke bawah, ternyata tidak ada yang blank, NA ataupun tidak ada namanya ya teman-teman. Oke, kemudian ke harga nih, kita cek lagi harga, tidak ada yang blank. Kemudian ke kota asal juga sama nih, nggak ada yang blank. Ke foto ada yang blank. Di foto ini ada yang blank, coba kita lihat dulu yang blank itu apa. Nah gini teman-teman, di foto, kemudian kalau kita tahu paling bawahnya ada blanknya, kita balik dulu ke atas, kita unchecklist dulu yang select all ini, kemudian kita checklist yang blanknya. Oh, di sini ada yang blanknya nih teman-teman. Di fotonya nggak apa-apa, jadi kita tahu nih asumsinya, oh ternyata kita tidak bisa menemukan URL dari 11 produk ini, nggak apa-apa. Terus kita kembalikan lagi, select all, kita lihat ke terjual, apakah ada yang blank. Oh, nggak ada yang blank ya teman-teman. Oke, lanjut kita cek dulu dengan cara, setelah ini kita cek lagi dengan cara arahkan ke sel 2, kemudian tekan tombol Ctrl Shift bawah 2 kali bawahnya. Nah, ini udah mentok paling bawah, kita tekan yang arahnya ke atas. Nah, ini sel paling bawah nih, kolom paling bawah. Maksud saya rows paling bawah yang ini ya, row-nya ya. Nah, udah aman ya, berarti dia nggak ada yang longkap-longkap gitu. Kita balikin lagi ke atas, pakai Ctrl Shift atas. Arah panah ke atas ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ke kolom harga. Di sini teman-teman lihat nih, ini 49.000. Nah, itu nggak boleh tuh di Excel itu, dia ngebacanya 49,000, titik itu dibaca koma. Jadi gimana caranya untuk menghilangkan keseluruhan titik ini? Kita menggunakan fitur replace. Jadi pertama kita blok dulu semuanya. Boleh begini teman-teman, boleh. Biar cepat ya. Ini ada arah panah ke sini, nah tekan itu aja. Kemudian Ctrl F. Kalau udah di Ctrl F, teman-teman pilih di find and replace ini yang replace-nya ya teman-teman. Nah, find what? Titik. Masukin titik, kemudian replace with-nya kita kosongin. Setelah itu replace all. Close. Ini udah semua ya, udah hilang titiknya teman-teman. Kalau mau dicek bisa kita ini showing all. Teman-teman cek semua nih, ada titiknya nggak ada. Oke, untuk kolom harga sudah selesai kita bersihkan. Ke kota asal nih, teman-teman boleh bebas kalau misalkan di sini kan ada 2 nih, ada kabupaten dan kota. Di sini ada Kap titik Bandung. Nah, kalau teman-teman mau merubah Kap titik ini menjadi Kap titik ini menjadi kabupaten, sama caranya seperti tadi, bisa diklik ini, kemudian replace-nya
harus sama ya, kap titik replace with kabupaten. Boleh ya teman-teman, replace all. Nah, yang tadinya kap titik jadi kabupaten gitu ya. Sekarang untuk bagian foto kita lewatin dulu, kita ke bagian kolom terjual. Nah, yang kolom terjual ini kan kita maunya itu nominal ya, nggak ada tulis string di sini tuh nggak boleh gitu. Jangan ada itulah. Harus bersih. Pokoknya kalau misalkan numerik atau isinya string. Nah, kalau di sini kan ada 936 terjual. Kita mau buang nih, buang terjualnya. Gimana caranya? Nah, teman-teman arahin dulu, bukan arahin. Nih, klik lagi ini. Kalau sudah ya teman-teman, ke bagian data, kemudian ke bagian text to column. Nanti teman-teman di sini ada choose the file type that best describes your data. Teman-teman pilih delimited, next. Kemudian di sini teman-teman pilih space. Itu ya, pilih space teman-teman. Nanti dia tampilan di bawah ini data previewnya perjualan ini terpisah gitu. Oke, kalau sudah kita next. Kita finish. Nah, terpisah semua ya teman-teman. Nih, kita bisa cek di sini. Showing all. Nah, terpisah semua ya. Oke. Nah, kalau sudah ini di delete aja, kita delete. Kemudian di sini itu ada RB plus, RB plus, RB plus dan RB, RB plus dan RB. RB itu apa sih? Itu singkatan dari ribu ya teman-teman. Ribu itu berarti kosongnya ada 3. Berarti kan ini 10.000. Nah, kita mau ganti jadi 10.000-nya kayak begini nih. Nah, gitu. Ribu plus dan ribu itu kita mau ganti jadi nolnya 3. Nah, caranya sama seperti tadi, kita pakai fitur find and replace. Pertama kita klik dulu si kolom E-nya. Nah, nanti sampai bawah, kemudian Ctrl F, kita ke replace. Nah, find what-nya ini RB dulu. Pertama RB dulu ya teman-teman. Ingat RB dulu. Terus replace with-nya ini 000, 3 kali ya. 000. Kemudian refresh all. Oke. Nah, kalau sudah di sini tuh ada 10.000 plus nih teman-teman. 10.000 plus. Kalau itu kita hilangin juga nih plusnya ini, sama replace with gitu. Find and replace, jadi kita Ctrl F lagi, replace apa? Replace-nya plus, kemudian replace with, find what-nya itu plus, replace with-nya kosongkan, kemudian replace all. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, masih ada lagi nih di sini kan nominalnya ada yang koma nih teman-teman. Titik dan koma itu titik untuk di Excel itu titik, koma itu tanda baca itu tuh beda representasinya ya. Jadi kita mau nominal tanpa ada titik dan koma. Sama caranya, kita arahkan ke kolom E, kemudian Ctrl F, kita replace lagi yang koma, replace with-nya kita kosongin, dan replace all. Bentar. Koma, ini kosong. Oops. We couldn't find anything to replace. Oke. Oh, ini udah sama aja. Gini caranya. Sini, kemudian ke home, general. Nah, itu ya teman-teman, jangan ada yang koma-komaan dan titik-titikan. Kita bisa pakai tadi ke home, kemudian ini ke general. Sip. Nah, kalau sudah ya teman-teman ya, ini udah sampai sini. Kita ke bagian foto. Fotonya itu kan URL, kita mau muncul gambar nih teman-teman, kayak begini. Supaya muncul gambar kayak gitu, nggak mungkin dong kita satu-satu klik ini, copy,
copy image, terus kita masukin ke sini, nggak mungkin ya. Nah, caranya di Microsoft Excel itu ada namanya fitur Visual Basic. Jadi kita pakai fitur dari Microsoft Excel-nya ya. Pertama langkahnya begini, teman-teman ini dibuat lebar dulu. Nah, ini kan terlalu lebar nih ya. Nah, lebar ini gini. Nah, arahin ke garis yang ini sampai kursor teman-teman seperti ini, kemudian klik 2 kali. Nah, lebar kan? Terus teman-teman gini, klik ini, yang kolom di atas ini sampai kursornya mengarahkan arahannya ke bawah. Kemudian teman-teman pilih wrap text, terus pilih yang middle align, dan pilih center. Kalau sudah, teman-teman geser, 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 geser. Aduh. Kecilin. Nah, dikontrol scroll bawah. Terus teman-teman ini geser aja nih. Ini digeser aja. Digeser aja. Nah. Oke, ini udah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kan udah nih. Teman-teman ke sini. Tuh. Nanti dia keblok semua nih. Terus teman-teman ke bawahnya, ke salah satu, klik kanan, row height-nya teman-teman isi 80. Gitu ya. Oh, di sini, di sini. Jadi diblok dulu, kemudian teman-teman tekan kontrol, tekan klik kiri. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan di sel kedua, row height ini isi 80. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, nah namanya nanti seperti ini, rapi kan. Kalau sudah, kita ke harga nih teman-teman. Sama, kita ke sini dulu, klik kiri 2 kali. Kalau udah klik kiri 2 kali, teman-teman bisa blok ini dengan mengklik kolom B-nya, terus kita ambil tengah. Kalau sudah, sama, lakukan juga di kota asal. Nah, oke, berikutnya kita akan merapikan foto. Nanti fotonya itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita di sini ke bagian terjual dulu, kita edit dulu. Nah, kita rapiin dulu ya. Kalau sudah, Ctrl X, kita pindahin ke kolom F ya, Ctrl V. Nah, terus yang di D ini kita blok, kemudian kita pilih yang middle align, terus wrap text. Kalau sudah, kan terlihat nih kolom E-nya kosong. Kolom E-nya kosong, kita gedein aja nih. Nah, kira-kira segitu ya. Oke teman-teman. Nah, setelah itu kita ingin menggunakan fitur VB, Visual Basic, yang ada di Microsoft Excel. Jadi teman-teman tekan tombol Alt F4. Nah, muncul nih Microsoft Visual Basic for Application. Teman-teman pilih sheet 1 di sini ya. Sebelah kiri ini ada VB Project, Microsoft Excel Object, sheet 1, this workbook. Nah, nanti pilih sheet 1. Kemudian teman-teman pilih view code yang sebelah kirinya. Oke. Ntar muncul ya seperti ini. Kemudian teman-teman di sini aku udah ada codingannya. Codingannya itu ada di internet, atau nanti teman-teman bisa klik di deskripsi ya. Linknya udah ada di deskripsi, aku share. Nah, ini Ctrl A, kemudian Ctrl C, masukin ke sini, Ctrl F. Oke, sampai sini kita balik lagi ke Microsoft Excel-nya. Teman-teman lihat di sini URL-nya ada di D2 ya teman-teman. URL ini yang pertama ini ada di D2. Jadi kita balik lagi ke sini. Kita lihat nih teman-teman, di sini ada set rng sama dengan active set.range. Ini ganti ke D2. D2.
Setelah itu balik lagi ke Excel-nya, kita tekan tombol Ctrl Shift bawah. Nah, yang paling bawah ini teman-teman klik, dia ada di D111. Kita masukin aja ya teman-teman. Nah, D111. Oke. Sampai sini kita scroll ke bawah, kita lihat teman-teman di sini ada range E12.select. Nah, ini ganti E12-nya jadi D2. Kalau sudah, kita run. Nah, kita run aja nih teman-teman. Tunggu. Oke, prosesnya udah selesai, kita lihat ya teman-teman. Nah, gini teman-teman, hasilnya akan muncul gambar sesuai URL-nya. Jadi kita nggak perlu download satu-satu tuh. Kan ini copy, download, copy, masukin ke browser, muncul gambarnya, kita download, kita taruh sini, nggak mungkin lah gitu. Itu memakan waktu banyak. Kalau sudah ini di close aja yang tadi. Nah, setelah itu ini masukin foto. Nah, udah ya. Kita bisa blok, oke udah. Yang ini di delete aja nggak apa-apa teman-teman. Karena nggak akan kepake. Sip. Kalau sudah rapi ya teman-teman. Nah, untuk proses analisis data dari pembersihan data, terus kita mencari data yang blank, terus kita merubah nominal sesuai kebutuhan, itu sudah kita lakukan. Jadi tahapan berikutnya kita akan masuk ke data visualisasi menggunakan Tableau ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan visualisasi data atau data visualization dari data yang sudah kita olah ini ya, yang sudah kita analisis. Kemudian teman-teman akan menggunakan tools Tableau ya teman-teman. Kalau sudah punya Tableau-nya, teman-teman bisa buka Tableau-nya. Kalau yang belum punya Tableau-nya, teman-teman silakan buka di link deskripsi itu, aku udah share mengenai download dan instalasi Tableau ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah kebuka Tableau publiknya, teman-teman pilih Microsoft Excel karena kita menganalisis datanya menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman. Terus buka file yang tadi yang sudah kita analisis, open. Nah, di sini udah kebuka nih teman-teman. Lihat sebelah kanan ini ada nama produk, harga, kota asal, foto, dan terjual. Nah, itu adalah tabel yang ada di Microsoft Excel yang sudah kita olah tadi ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman klik sheet 1 di sini. Di sebelah kiri ini ada sheet 1. Klik aja. Oke, nah ini lembar kerjanya ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan visualisasi data, kita harus tahu dulu nih apa yang harus kita tampilin. Di sini sudah ada soalnya, di sini udah ada yang mau kita tampilin. Yang pertama, penjualan madu berdasarkan nama produk, kemudian harga madu berdasarkan nama produk, dan terakhir rata-rata penjualan madu di setiap kota. Oke, di sini yang pertama itu penjualan madu berdasarkan nama produk. Oke, kita drag and drop nih teman-teman. Arahkan kursornya ke nama produk, diklik, tahan, geser ke kolom. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu penjualan ya, berarti yang terjual ke. Nah, kalau sudah, kita mau tahu nih tambahan dia di kota mana aja ya. Kita mau lihat kotanya juga, berarti kota asal kita drag sini dulu, kemudian drag lagi ke color. Oke, berarti sudah ada nih muncul. Nah, karena di sini kan terlihat masih kurang rapi ya teman-teman, mana yang terbesar atau yang terkecil. Nah, kita mau lihat dari yang terbesar nih, berarti arahkan kursor teman-teman ke sini. Sorted descending by sum of terjual within nama produk. Klik. Nah, udah rapi ya teman-teman, berdasarkan yang terbesar nih. Di sini ada kota Surabaya, nama produknya madu cair asli, kemudian 91.000.
dari yang terbesar sampai yang terkecil terjualnya ya. Kemudian di sini aku pengen dia tampilannya nggak manjang kayak gini, tapi dari atas ke bawah. Teman-teman pilih yang ini ya teman-teman. Di bawah format ini ada swap rows and columns. Diklik aja. Nah, berarti dia dari atas ke bawah nih udah teman-teman. Kemudian karena kita pengen lebih detail lagi nih terjualnya nih, kita mau kasih label. Nah, teman-teman mudahnya arahkan kursornya ke sini, ke show mark label. Oke, langsung muncul ya teman-teman labelsnya. Nah, untuk soal pertama udah selesai teman-teman, penjualan madu berdasarkan nama produk. Nah, ini di copy aja nih teman-teman. Soalnya ini di copy aja. Terus teman-teman di sini klik kiri 2 kali. Muncul ya. Ini di copy paste di sini, kita ketengahin, teman-teman boleh di bold, bebas. Nah, oke. Penjualan madu berdasarkan nama produk. Nih nama produknya terjualnya sudah 91.000 di kota Surabaya. Oke teman-teman, sampai sini. Nah terakhir ini, sheet satunya kita ganti juga. Samain aja. Penjualan madu berdasarkan nama produk. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke sheet kedua. Soal kedua. Nah, bagaimana? Arahkan kursor teman-teman ke new worksheet yang di sini ya. Klik kiri, nah dia muncul sheet kedua. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat soalnya harga madu berdasarkan nama produk. Ini copy aja dulu ke sheet sini. Oke. Harga madu berdasarkan nama produk. Seperti tadi ya teman-teman. Nah, kalau sekarang nama produknya kalem, kemudian harga. Kalau tadi terjual, sekarang harga. Kota asalnya juga ke sini. Terus sip. Kalau sudah sama, diurutkan berdasarkan yang terbesar. Kemudian aku mau dari atas ke bawah. Kemudian labelnya. Nah, berarti di kota Bogor penjualan terbesarnya itu bukan terbesar, tapi penjualan madu di kota Bogor itu harganya 240.000 ya teman-teman. Kalau di kota Jakarta Selatan itu 235.000. Kalau di kota Banjar itu 200.000 sampai yang terkecil. Nah, di sini kita lihat satu deh kabupaten. Jadi di Kabupaten Bandung berdasarkan nama produknya itu ada harganya 163.000, ada yang 160.000 dan ada yang 35.000. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kita klik lagi. Oke, di sini sudah nih harga madu berdasarkan nama produk. Jadi kita udah tahu nih harga yang terbesarnya itu 240.000. Di sheet 2-nya kita samain aja. Nah, harga madu berdasarkan nama produk. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal ketiga ya, rata-rata penjualan madu di setiap kota. Oke. Kita masuk ke sheet ketiga. Seperti tadi ya teman-teman, sheet ketiga, kemudian kita ganti dulu nih nama sheetnya. Kita bold, bisa di bold. Oke, rata-rata penjualan madu di setiap kota. Jadi teman-teman, karena ini di setiap kota, jadi kota, kemudian harga. Nah, kalau udah, teman-teman di sini bisa masuk kota asal ke sini. Nah, terus diarahin lagi. Oke, di sini ada kota Jakarta Selatan, ada kota Medan. Nah, ini tuh kan masih sum ya, teman-teman, sum harga. Nanti teman-teman di sini klik yang ini, pilih measure average, kemudian asingin lagi.
kita sudah dapat ya teman-teman rata-rata penjualan di setiap kotanya. Di sini bisa lihat Kabupaten Hulu Sungai Tengah rata-rata penjualannya itu 180.000. Kemudian Kota Banjarbaru 175.000 dan Kabupaten Bangka Barat 150.000. Oke, sampai sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa copy lagi. Oke, kita udah bikin penjualan madu berdasarkan nama produk, penjualan harga madu berdasarkan nama produknya, kemudian rata-rata penjualan madu di setiap kota. Kemudian kita akan membuat dashboardnya nih teman-teman. Dashboardnya tadi kan kalau sebelah sini itu ada new worksheet. Nah teman-teman arahkan kursornya ke sebelahnya ya teman-teman. Di sini new dashboard. Klik aja. Oke. Nah udah muncul nih untuk tampilan dashboardnya. Di sini ada drop sheet here. Nah, sebelum itu teman-teman size-nya dirubah dulu ya menjadi ini, klik ini, kemudian range-nya kita ubah ke automatic jadi lebih lebar ya teman-teman. Kalau sudah teman-teman ada sheet-nya nih di sini nih, arah ini drag and drop aja nih seperti tadi, klik kemudian arahin ke sini, yang harga juga arahin ke sini, rata-rata juga arahin ke sini. Nah aku mau yang ini itu di atas seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah ya, sampai sini sudah muncul nih dashboard kita nih. Nah kalau sudah teman-teman bisa klik ini ya, penjualan madu berdasarkan nama produk. Nah nanti muncul nih ada close, ada go to sheet, ada use as filter. Nah ini diklik aja teman-teman. Sebelahnya juga sama, ini use as filter, sebelahnya juga use as filter. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman kerabatnya itu tinggal di kota Kabupaten Bogor ya, bukan kota, tapi tinggal di Kabupaten Bogor. Nah, teman-teman ternyata kerabat teman-teman mau tahu nih, rata-rata penjualan di Kabupaten Bogor itu berapa. Nah, ini nanti bisa diklik. Tuh, gitu ya teman-teman. Oh ya, di sini aku belum kasih labelnya ya. Nih, kita klik ini, go to sheet, kemudian kita cek di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Balik lagi ke dashboard. Atau teman-teman mau kerabat teman-teman tinggal di Kota Banjar, klik aja di sini Kota Banjar. Berarti rata-rata penjualan harga madu di Kota Banjar itu 175.000. Detail harga madunya itu nih ada dua. Jadi ada yang menjual 200.000 dan ada yang menjual 150.000. Itu ya teman-teman. Dan bisa dilihat lagi statistik penjualannya. Ternyata madu yang harganya lebih mahal itu terjual lebih banyak ya teman-teman. Dan madu yang harganya lebih sedikit itu lebih murah, terjualnya sedikit, lebih sedikit, 61. Oke, gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita bikin story-nya nih teman-teman. Setelah membuat dashboard-nya, ini di escape, kita balik lagi kan, kemudian di sini kita tulis saja analisis penjualan madu. Nah sekarang kita ke sini, new story paling kanan nih teman-teman, klik aja. Nah story, buka aja nih analisis penjualannya, kita drag and drop ke sini. Oke, kalau sudah teman-teman add captionnya aja. Ini story-nya apa? Story-nya analisis penjualan madu berdasarkan data Shopee.
Shopee. Tulisan Shopee gimana? Sebentar. Oh, E-nya juga. Oke. Kita balik lagi. Shopee. Nah, apply. Oh, ini di ketengahin aja. Oke. Add captionnya, teman-teman bisa begini. Teman-teman bisa menaruh kesimpulannya ya. Jadi setelah dianalisis berdasarkan data yang didapat dari online shop, kita bisa melihat rata harga penjualan berdasarkan data asal, dan kita juga bisa melihat data penjualan dan harga setiap produknya gitu. Oke, kita gedein ya teman-teman, gedein. Nah, di sini udah ya teman-teman story-nya. Nah, setelah dianalisis berdasarkan data yang didapat dari online shop, kita bisa melihat rata-rata harga penjualan berdasarkan kota asal, dan kita juga bisa melihat data penjualan dan harga setiap produknya. Itu ya teman-teman. Contohnya kayak gini. Kita bisa klik ini atau escape dulu. Kita mau lihat di sini. Ternyata di Kota Bukit Tinggi rata-rata penjualannya 124.000. Kemudian kita lihat di situ produknya apa aja. Ternyata produknya ada 2 dengan harga 125.000 dan 123.000. Ternyata penjualan terbesar itu harga yang tertinggi 125.000 memiliki penjualan yang besar ya, 73. Gitu teman-teman. Oke. Untuk data visualisasinya sudah selesai ya teman-teman. Oke, langkah terakhir teman-teman akan melakukan report ya. Jadi kita save dulu tableau kita ini ke tableau publik ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa file kemudian save ke tableau publik. Nah, di sini teman-teman harus sign in ya, karena di sini aku udah sign in. Jadi dia langsung nih booknya apa. Oke. Samain aja analisis penjualan madu. Itu ya, analisis penjualan madu, kita save. Nah, muncul nih teman-teman di public.tableau.com. Jadi ini dipublish ya, hasil teman-teman itu terpublish ya. Oke, begitu ya teman-teman. Ini bisa diklik juga di sini. Bisa diklik. Nah, di sini teman-teman juga bisa setting siapa yang akan melihat gitu. Show on profile, aku sih ya aja ya, defaultnya seperti ini. Allow access, kemudian show sheet bebas teman-teman mau iya mau enggak. Show sheet kayak gini. Tuh. Jadi ada penjualannya, ada rata-rata penjualannya, ada harga madu, ini per satu-satu ya teman-teman. Bebas.
Nanti teman-teman bisa ambil satu-satu nih. Kan tadi show sheet-nya, kemudian teman-teman klik ini download. Download-nya apa gitu. Mau langsung ke PDF atau ke image? Kalau aku sih ke image aja, teman-teman. Penjualan madu berdasarkan nama produk. Oke. Terus kita ke harga madu berdasarkan yang download lagi, teman-teman, image. Save. Kemudian rata-rata penjualan madu, download lagi ini. Atau teman-teman kalau nggak mau capek, bisa nih, ini di setting, show sheet-nya dimatiin. Nah, ini langsung ke sini ya, teman-teman. Ini bisa kita download ini gitu. Nah, ini udah nih, teman-teman. Kita balik ke Microsoft Excel kita. Ini tabelnya kita balik ke Microsoft Excel. Jadi teman-teman blok dulu, kemudian di menu home ke format as table. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana aja, bebas. Gitu ya, teman-teman. Select ini, nah, boleh ini juga, nggak apa-apa. Nah, jadi kita akan buat laporannya ke Word ya, teman-teman. Buka Word, teman-teman, kemudian new. Nah, di sini teman-teman tulis analisis penjualan madu berdasarkan misalkan data dari Shopee gitu ya. Ini kita kebol, kemudian bikin aja. Nah, kelihatan. Oke, kalau udah kita masukin nih data di sini. Ctrl A, Ctrl C. Wah, aja copy aja, teman-teman. Nggak usah repot-repot ya untuk analisis. Nah, kalau udah muncul, sekarang kita masukin nih gambar yang story ya, teman-teman. Aja sih. Dulu kita enter ke page selanjutnya. Nah, ini udah muncul. Nah, sudah, teman-teman. Ini udah ya. Oh, datanya banyak nih. Penjualannya tuh. Analisa penjualan madu berdasarkan data Shopee. Nah, di sini teman-teman buka tabelnya. Tabel yang ini, analisis tabel ini, teman-teman bisa ini copy linknya, teman-teman, copy link. Jadi teman-teman nanti ke share, kemudian copy link, masukin ke sini. Ini dikecilin, teman-teman. Ini link analisanya ya, teman-teman. Jadi kalau diklik dia langsung ke analisa produk madu. Nah, sekarang teman-teman bisa save as di browser, teman-teman ya. Analisis penjualan madu berdasarkan data dari Shopee. Nah, ininya PDF ya, teman-teman, PDF. Oke, kita save. Nah, udah jadi ya, teman-teman. Nah, ini analisisnya, teman-teman. Oke, untuk hasil akhirnya udah, kita cek dulu apakah bisa linknya buka.
Ya, bisa kebuka ya teman-teman. Nah, jadi nanti, misalkan kerabat teman-teman mau lihat, oh, oke kalau dia klik di sini, penjualan di Kabupaten Bandung ternyata sekian nama produknya dan penjualannya udah 10.000 lebih nih. Rata-rata penjualannya 119.000. Begitu ya teman-teman? Oke, dan sudah berakhir nih teman-teman untuk penjelasan mengenai analisis penjualan e-commerce, e-commerce-nya menggunakan Shopee ya, dan teknik pengambilannya itu menggunakan data scraping. Tools-nya yang kita pakai itu ada data miner, kemudian Microsoft Excel, dan Tableau ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai akhir ya. Kita sama-sama belajar dan aku pun masih belajar mengenai data analis. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan di-share ya teman-teman ke kerabat ataupun ke saudara-saudara teman-teman supaya bisa tahu nih data analis seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.